Pikiran muncul, biarkan dia muncul. Kita cukup menjadi penyaksi atas kemunculan pikiran-pikiran itu. Karena di saat kita menjadi penyaksi, antara pikiran dan yang menyaksikan ini ada jarak. Ada jarak, tapi di saat Bapak Ibu tidak sadar, kesadaran Bapak Ibu itu masuk ke dalam pikiran. Sehingga Bapak Ibu merasa Bapak Ibu itu adalah si pikiran itu. Nafas ini netral, tapi nafas ini mengikuti kesadaran. Lah selama ini kesadaran Bapak Ibu sedang berada di mana? Ketika kesadaran Bapak Ibu sedang berada dalam pikiran, sedangkan pikiran itu nanti akan menimbulkan rasa, umpama rasa nano-nano, berarti kesadaran Bapak Ibu sedang ditaruh di rasa yang nano-nano. Sedangkan nafas ini, kenetralan nafas ini nanti akan merubah kenetralannya menjadi getaran-getaran nano-nano. Jadi mulai sadari Bapak Ibu, Bapak Ibu itu bukan pikiran, Bapak Ibu itu bukan perasaan, Bapak Ibu itu bukan rasa, Bapak Ibu bukan emosi dan sebagainya. Cuman mungkin selama ini Bapak Ibu kesadarannya berada dalam pikiran, dalam perasaan, dalam rasa yang nano-nano, sehingga kenetralan nafas ini akan mengikuti getaran dari kesadaran yang berada di rasa nano-nano. Sehingga di saat Bapak Ibu kesadarannya berada di rasa yang nano-nano, nafas ini akan menjadi getaran nano-nano. Dari nafas yang nano-nano ini akan merusak jalurnya energi, akan membuat chaos secara energi maupun secara raga, pola pikir, secara rasa. Jadi mulai disadari Bapak Ibu, Bapak Ibu itu bukan pikiran, bukan perasaan, bukan rasa nano-nano. Bapak Ibu adalah kesadaran yang netral, yang hanya menjadi penyaksi. Maka koneksikan atau selaraskan antara nafas dengan kesadaran murni, sehingga ketika nafas dibarengi dengan kesadaran murni, sistem tubuh ini akan berjalan semestinya, sehingga kita akan mengikuti kehendak ilahi. Jadi mulai disadari Bapak Ibu, mulai disadari, jangan isi nafas ini dengan getaran-getaran yang negatif. Ketika nafas ini diisi dengan getaran-getaran yang negatif itu tadi, maka perjalanannya sistem tubuh, sistem energi kita ini akan chaos. Maka dari itu hidupnya jadi susah, rasanya jadi nano-nano, pikirannya liar kemana-mana, akhirnya bingung sendiri, sedih sendiri, galau sendiri, dan sebagainya. Jadi mulai disadari, sadari bahwa Bapak Ibu kita ini yang sejati adalah si kesadaran murni. Kesadaran murni itu apa sih? Kesadaran murni itu adalah rohani. Sifatnya rohani itu hanya menjadi penyaksi. Jadi saksikan ada rasa yang muncul, saksikan rasa yang muncul. Pikiran liar nggak usah dilawan, nggak usah dianalisa, nggak usah dihujat dan sebagainya. Pikiran muncul, biarkan dia muncul. Kita cukup menjadi penyaksi atas kemunculan pikiran-pikiran itu. Karena di saat kita menjadi penyaksi, antara pikiran dan yang menyaksikan ini ada jarak. Ada jarak, tapi di saat Bapak Ibu tidak sadar, kesadaran Bapak Ibu itu masuk ke dalam pikiran. Sehingga Bapak Ibu merasa Bapak Ibu itu adalah si pikiran itu. Lah kalau pikirannya positif, mending rasanya akan tenang, damai, bahagia. Lah rasanya nano-nano, maka kesadaran ini malah kebawa oleh rasa yang nano-nano. Jadi ayo mulai sadari bahwa diri kita yang sejati itu adalah rohani. Rohani sifatnya itu hanya sebagai penyaksi, menyaksikan semua yang sedang terjadi atau reaksi dalam tubuh ini. Bukan mengikuti reaksi, bukan menilai reaksi, bukan menghujat reaksi, tapi menjadi penyaksi atas semua reaksi itu. Di saat Bapak Ibu memposisikan diri Bapak Ibu menjadi penyaksi, maka nanti rasa nano-nano itu akan hilang dengan sendirinya, akan lebur dengan sendirinya. Begitu Bapak Ibu, latihan.
latihan padukan dengan nafas. Jadilah penyaksi. Nafas murni nih. Nafas kita murni, nafas kita itu netral. Lah, getaran nafas ini dipengaruhi oleh getaran kesadaran yang berada di mana. Ketika Bapak Ibu kesadarannya berada di kekacauan, maka di saat kita bernafas, energi dari nafas ini menjadi energi kekacauan, sehingga kacau dalam rasa, dalam pola pikir, dalam kehidupan nyatanya. Jadi mulailah duduk hening, rileks, nyaman, tempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut, mulai sadari nafas ini. Selama ini kita bernafas, cuma selama ini kita jarang untuk menyadari nafas. Karena kesadaran kita itu tadi sering berada di pikiran, di perasaan, dan sebagainya. Padahal kita itu selalu bernafas. Nafas ini tetap Bapak Ibu, nafas ini tetap. Kalau pikiran itu tadi rasa berada di kesedihan, kekhawatiran, kebahagiaan itu kan nggak tetap. Nah, kalau nafas ini tetap sampai kita tidak bernafas. Jadi mulai tarik kesadarannya, mulai hadirkan di dalam nafas. Sadari bahwa kita sedang bernafas, rasakan nafas yang masuk dan keluar ini secara alamiah. Secara alamiah. Selama ini kita bernafas tidak kita sadari, mulailah kita sadari bahwa kita sedang bernafas. Ketika kesadaran kita tarik untuk menyaksikan nafas, bahwa di saat bernafas ini ada hawa yang masuk atau oksigen yang masuk menyentuh kulit yang ada di hidung, kerongkongan, tenggorokan sampai ke paru-paru kita, maka di saat itu juga kita itu ya akan merasakan tenang, merasakan netral dan sebagainya. Jadi mulai bawa kesadarannya kepada nafas. Umpama belum bisa merasakan nafas yang masuk ini dan keluar ini, rasakan kempas-kempisnya perut. Perut kita selama ini ketika bernafas kan mengembang, kempes, mengembang, kempes. Jadi rasakan ini, rasakan kempas-kempisnya perut. Mulai saksikan bahwa perut kita mengembang, perut kita mengempes. Mulai saksikan dan rasakan kempas-kempisnya perut. Dari kita merasakan kempas-kempisnya perut, pikiran ini tenang Bapak Ibu. Yang tadinya kesadaran berada dalam rasa yang nano-nano, akhirnya kesadaran berada dalam rasa kasunyatan. Gerak kasunyatan yaitu gerak perut. Merasakan geraknya perut mengembang, kempis, kembang, kempis. Cukup sadari, saksikan dan rasakan saja. Nggak usah dianalisa, nggak usah dipertanyakan, oh begini toh, nggak usah. Cukup sadari dan rasakan kempas-kempisnya perut. Nanti di saat Bapak Ibu praktek merasakan kempas-kempisnya perut, dengan sendirinya sang nafas ini akan membawa kesadaran kita kepada nafas yang masuk dan keluar. Sehingga kita nanti akan berjalan dengan jalur nafas. Jalan kenetralan, jalan yang lurus, jalan kehidupan. Jalannya hidup, yaitu nafas. Sehingga kita nanti akan merasakan setiap tarikan dan hembusan nafas dan menyadari ternyata nafas bukanlah yang masuk dan keluar ini, tapi nafas itu yang berada di sini. Tapi nggak usah fokus ke sini, jangan langsung memfokuskan pikiran ke sini. Biarkan, ikuti saja nafasnya. Kita mengikuti setiap tarikan dan hembusan nafas, kita menyadari dan merasakan setiap tarikan dan hembusan nafas. Biarkan kesadaran kita dia sendiri yang memperjalankan sampai ke jeda nafas. Dari jeda nafas, ruang hening, nanti masuk ke dalam titik ba, ke dalam kesadaran awal mula. Jadi antara jeda nafas dan titik ba itu beda Bapak Ibu. Kalau secara hakikat sama, kalau secara hakikat semua sama, apapun semuanya sama. Tapi kalau dari step by step, antara jeda nafas dan titik ba itu dua hal yang berbeda. Jeda nafas itu bisa dirasakan biarpun dengan pemokusan atau olah nafas, tapi kalau titik ba atau kesadaran murni itu tidak bisa dengan pemokusan, tidak bisa dengan mengatur seperti termasuk tahan nafas, tidak. Kalau titik ba, kalau jeda nafas masih bisa. Jadi ibarat jeda nafas ini adalah reaksi dalam tubuh kita ini. Kalau titik ba itu sudah ranahnya kepada batin, kepada rohani. Oke, jadi mulailah bawa kesadaran Bapak Ibu untuk hadir di kasunyatan ini, yaitu tadi merasakan kempas-kempisnya perut,
merasakan setiap tarikan dan hembusan nafas yang keluar masuk ini. Biarkan, serahkan diri kita, karena diri kita sedang diperjalankan lewat nafas ini. Sudah saksikan, sadari dan rasakan saja nafasnya sampai dia itu membawa kesadaran kita untuk masuk ke dalam jeda nafas dan hening di sana. Biarkan, dah kita menjadi penyaksi saja di sana agar masuk lebih dalam lagi, yaitu kepada titik bah, kepada kesadaran murni, kesadaran sejati, ya diri kita yang sejati ini. Jadi ayo kita bawa kesadaran kita untuk merasakan rasa yang nyata aja dulu, untuk menyadari rasa yang nyata, biar tidak nano-nano terus Bapak Ibu. Proses latihan dengan sadar nafas, dengan sadar nafas perut, dengan sadar rasa dan sebagainya, yang jelas adalah untuk merasakan, menyadari dan merasakan yang nyata yang saat ini, sekarang ini ada, bukan dalam pikiran, bukan dalam perasaan, tapi merasakan rasa yang nyata, merasakan gerak yang nyata. Kita gerak seperti ini sadar, berkedip sadar, kempas-kempis perut sadar, bernafas sadar. Ayo tarik kesadarannya kepada kasunyatan ini, sehingga nanti rasa nano-nano dengan secara perlahan akan hancur lebur, dan kita akan dipenuhi oleh ketenangan, kedamaian, dipenuhi oleh kenetralan dan kesadaran murni, dan jadilah manusia yang sejati, manusia paripurna.